Ya kalau dia Lain lagi kalau ortodok, lain lagi. Ortodok kan Januari, 7 Januari. iya sama saja. Artinya bahwa ada hari yang kita tetapkan untuk memperingati kelahirannya saja. Tanggalnya itu kan. Intinya bahwa ada hari yang kita tetapkan untuk memperingati kelahirannya, bahwa dia pernah datang. Tanggalnya itu kan tidak penting. Kelahirannya kapan kira-kira? Bulannya lah. Hanya Januari sampai Desember ini sudah berlaku belum pada masa itu? Oh. Maksud abang ini seharusnya abang yang lebih tahu lah, karena abang ini kan pengikut Yesus. Abad pertama ini hitungan 12 bulan ini sudah berlaku belum, Bang? Kita tidak berbicara abad-abad, Bang. Ya kan? Anda yang harus menjabarkan itu. Iya, contohnya Bani Israel mengetahui sebagaimana ya tentang Nabi Musa alaihissalam. Maka Kristen, Yesus harus Anda tahu secara detail. Kalau kami umat Islam tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nah itu. Ya, kita itu karena tahu. Ya, karena waktu itu perhitungan bulan ini kan belum ada. Kalau seandainya perhitungan 12 bulan ini sudah, pasti disebutkan bulannya di situ. Karena tidak ada, makanya ya tanggalnya tidak Lalu jelas. dari mana sumber mereka, Bang, mengatakan 25 Desember? Kan itu Desember itu kan bulan, Bang. Itu dia. Itu kan. Nah, seharusnya kalian ini ngaku-ngaku pengikut Yesus harus tahu dasar-dasarnya supaya apa ya, betul-betul dikenal oleh Yesus sendiri dan kalian mengenal sosok Yesus itu loh. Iya, jadi itu poinnya bahwa ada hari yang kita memperingati kelahirannya. Jadi tanggalnya itu kan informasinya tidak jelas tuh. Iya, bulannya bulan berapa? Yang tidak tertulis, jadi ya dengan keterbatasan kita. Lalu kalau tidak tertulis, Bang, ngapain rayakan? Bukannya jatuhnya kepada mitra? Ya tidaklah, mitra itu kan dewa cahaya. Ya kan dewa mitra itu kan jelas. Mitologi Yunani menjelaskan bahwa dewa-dewa di sana itu lahir di tanggal 25 Desember. Nah, itu kan buatan orang gitu. Karena dewa mitra itu kan apa, cahaya yang pagi hari yang orang anggap bahwa ada sosok dewa yang sedang memantau mereka. Itu masa cahayanya hari tanggal 25. Tidak masuk akal. Ya kan, Bang, paham makna halo yang lingkaran matahari di belakang kepala? Tahu, Bang? Iya. Apa bedanya dengan dewa mitra, dewa matahari? Iya kan, kita sekarang diskusi untuk membahas itu masuk akal apa tidak. Apakah cahaya yang pagi hari yang orang anggap sebagai dewa itu, apakah cahaya itu mungkin lahir tanggal 25? Kan tidak mungkin. Tapi ada datanya, Bang. Bahkan Nah, ada buku-bukunya. Buatan manusia juga. Seperti Natal ini kan buatan manusia juga. Dihitung manusia juga kan. Iya, betul. Karena segala sesuatunya itu tentu ada campur tangan manusia, Bang. Tanpa campur tangan manusia bagaimana kita mau memahami? Betul nggak, Bang? Nah, itu dia. Sama dengan kami umat Islam, Bang. Kalau tidak ada campur tangan manusia, bagaimana kami bisa mengenal Al-Quran? Kan begitu. Ya, makanya kita uji secara logika dewa mitra yang apa, anggapan orang terhadap cahaya matahari pagi yang apa, memantau mereka dari pagi atau sampai saya perlihatkan aja datanya, Bang. Mau? Boleh. Oke. Karena saya ini orang cerdas,
diakui seluruh dunia ya Bang Baal. Baal, woi Baal, insang di. Bukan seluruh dunia saja, Apa? Mas. Saya kira saya di mute, nggak boleh ngomong. Aduh, ada peringatan dari TikTok katanya, Baal, kamu saya ban ya, ngomong terus katanya. Oh, mau bicara dulu Bang, silakan. Enggak, saya ada peringatan. Kenapa sih noise sekali host ini? Sabar lah. Noise sekali gitu. Ya kita nggak usah lah bicara-bicara Natal, karena Natal itu kan istilahnya yang dibuat-buat aja, diada-adakan, karena Natal ini kan adanya di abad keberapa, keempat itu kalau nggak salah itu kan, karena bapak-bapak dulunya yang dikatakan bapak-bapak gereja dulu itu tidak merayakan Natal, itu kan hanya sebagai yang nggak tahu ya, mereka pengungkapan aja mungkin maksudnya kepada Yesus, maka ditetapkanlah Natal 25 Desember ini sebagai peringatan gitu kan. Jadi tradisi tapi kebablasan tradisi itu sehingga menetapkan tanggal lahirnya, padahal tanggal lahir itu kan tidak tertulis gitu. Yang masalahnya itu kalau kita menghormati tokoh-tokoh itu nggak masalah sih bagi saya ya. Kita jangankan tokoh ya, orang tua pun kita hormati gitu kan, seperti itu. kakek buyut saya hormati, kan wajar saja. Apalagi tokoh seperti Yesus, baginda Rasulullah kita hormati, nggak masalah. Cuman penetapan tanggal ini yang bahaya gitu kan, yang bahaya ini kita mengadakan sesuatu yang memang tidak benar gitu kan. Kalau kita memperingati atau menghormati, benar nggak? Benar. Tetapi kalau sudah ditentukan tanggalnya itu benar tidak? Tidak benar. Jadi tidak boleh kebenaran ini dicampur adukan dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau benar ya benar, kalau tidak benar ya benar. Tidak boleh dicampur adukan gitu kan, sampai ada budaya tentang Santa apa gitu kan, seperti apalagi ya begitulah ya. Jadi kalau mau jalan kebenarannya benar saja gitu, jangan dicampur adukan kebenaran itu. Jadinya kalau kebenaran dicampur dengan ketidakbenaran itu kan jadinya sesat gitu kan, jadi tidak jelas gitu. Jadi saya sih mengatakan demikian. Jadi kalau mau memperingati atau mengingat tokoh itu, siapapun tokoh, silakan aja, cuman jangan tadi itu menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan gitu. Itu aja, mungkin lanjut. Silakan Bang. Pak Martin. Tapi Pak Martin ini enggak ini. Setuju saja. Setuju saya sama Bang Baal. Oh, cerdas Bang. Emang Bang Baal ini cerdas Bang. Coba. Dibaca coba namanya Bang. Dengan siapa dia biasa diskusi kan? Iya betul. Makanya dia coba dibaca baik-baik namanya. Baal anak baik ya. Oh iya betul. Baal anak baik. Baik dia Bang. Kalau baik, tentu dia jujur. Ya betul nggak Baal? Iya kan? Betul. Iya kan kembali ke tadi. Ya kembali kepada tadi peringatan ya. Namanya peringatan itu tidak harus tahun sekali kan, kita mengingat tokoh siapapun, ingat Tuhan, ingat siapapun ya. Kalau bisa tiap hari kita ingat, tiap detik, setiap bernapas kita nih ingat. Makanya di Islam ini selalu diajarkan berzikir dalam kondisi apapun, berzikir dalam lisan. Kalau tidak bisa dalam lisan, dengan kondisi yang kita dalam hati, selalu mengingat Allah, Allah, astagfirullah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Itu terus kita memang mengingat Allah. Jangan dibuat ritualnya itu mengingat Tuhan ini 1 tahun sekali. Baru dibuat ditentukan lagi biar kompak. Bukan begitu Tuhan mau. Oh lebih, kalau mengingat aku, ingatlah seterusnya. Kalau mau minta, mintalah kepada aku. Dia bilang, aku maha kaya, kau minta kepada aku. Maka Tuhan ini menganggap manusia ini sombong kalau tidak mengingat dia, tidak meminta kepada dia, terutama meminta. Mintalah kepada aku loh. Kalau kau tidak meminta, aku ini sombong katanya Tuhan. Kau manusia sombong. Aku ini maha kaya, maka mintalah. Inilah maksud saya, dalam memperingati itu tidak perlu dibatasi waktu kapan. Tiap hari. Ya, makanya di dalam Islam selalu dikatakan berzikirlah ya, lisanmu, hatimu selalu berzikir. Kalau kondisinya kita tidak
tidak kondisional ya. Berzikir itu mengingat Allah ya, memuji Allah, mengingat Allah gitu, bertasbih gitu. Itu kalau tidak bisa dengan lisan, kita ada lagi ngobrol dengan teman-teman, lisan tentu lisan kita tidak bisa ya, tapi dalam hati kita tetap berzikir mengingat Allah gitu. Makanya umat Islam ini pasti cerdas-cerdas karena dia dibimbing oleh Allah langsung. Oh, Masya Allah, Mahadewa. Kenapa Bunda Mila sama nih, curiga nih, ada main belakang ini. Alah, aku dicuekin dari tadi, akhirnya naikin diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, ada gurunda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aku mau turun dulu ya host, maaf bos, ada gurunda-gurunda saya. Assalamualaikum warahmatullahi di mute. Nah, kemana kau? Habir. Ya di mute lah, Nah, nanti saya. Silakan Bang Kris. Oke, sedikit lagi Bang Juma izin sana, saya kan biasa orang penting, saya berpikir 5 menit lagi saya turun karena saya ini kan orang penting, pasti jam-jam begitu saya akan ini. Saya Bang Juma izin, ini usulan saya tadi ini, saya maaf di belakang Bang Juma saya mengatakan Bang Dalbo, saya bilang sampaikan ke Bang Juma, ke Ustadz Alif, Uniri, Pak dan lain-lain lah ya, debater Muslim, ke Bang Dewa ini. Saya ini tokoh-tokoh ini debater Muslim ini saya benci benar gitu ya. Bencinya apa dia bilang? Setiap naik komal mu'alaf, setiap naik komal mu'alaf. Kan mereka sudah minoritas, kenapa dimu'alafkan terus, dia bilang kan gitu. Usul saya izin ya, usul saya nih cuman usul ya kan, kalau mereka sudah minoritas mu'alaf kan punah, nanti punah seperti di luar negeri punah. Nah kan kasihan kan, di bawah ada yang tapping, janganlah katanya dimu'alafkan, semua hiburan untuk hari libur kan gitu. Nah kalau usul saya begini, kalau mau mu'alaf gitu kan, Bang Juma naik mu'alaf, Bang Juma naik mu'alaf. Kalau bisa sih kalau ada yang mu'alaf dicek dulu KTP-nya gitu. Kalau yang Kristen ini yang mau mu'alaf dipending dulu gitu. Kalau mau masuk usul nih, maaf ya Bang Juma, dipending dulu, kecuali yang Hindu, Buddha atau yang lain lah istilahnya. Begitu Bang Juma, silahkan dilanjut dengan yang lain, saya mute. Iya Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dapat wabarakatuh. auranya bagus sekali nih hari ini, beneran. Saya baru naik, Bang Zuma naik juga, berarti kita sehati nih Bang Zuma, beneran. Insya Allah. Bang Dalbo jangan ikutan ya. Siap. Gimana tadi? Gue jaga gawang aja. Pak Martin, Lanjut. pertanyaannya ini mumpung ada guru kami bisa menjelaskan lebih detail lagi. Silakan. Ya Masalah teman-teman. Natalan. Atau Bang Zuma dulu lah narasinya. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim junjungan kita kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berkat beliau kemudian kita sebagai manusia bisa menapaki hidup ini untuk mencari kebenaran itu, sehingga kita bisa membedakan objek, membedakan bentuk, membedakan gambar, warna, baik, benar, salah, jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ayat yang digunakan oleh saudara-saudara kita Muslim untuk berseberangan dengan apa yang kita lakukan sebentar lagi terkait dengan hari Mu'allaf, yaitu surah Al-Maidah ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada hal apa orang beriman ini disuruh oleh Allah? Orang beriman karena dianggap berakal, maka yang diseru untuk menegakkan keadilan adalah orang-orang yang berakal, yaitu orang yang beriman. Kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Jadilah kamu penegak kebenaran. Jadi kebenaran itu diminta oleh Allah untuk ditegakkan. Jangan dikaburkan. Jangan dihilangkan. Jangan oleh karena takut kepada manusia kemudian keadilan itu tidak ditegakkan, kebenaran itu kemudian tidak ditegakkan.
Padahal perintah Allah justru di ayat itu seruannya kepada orang-orang beriman agar menegakkan kebenaran. Hak, batil. Jangan sembunyi di balik ketakutan, kekhawatiran hal-hal yang khurafat. Disebabkan karena kita ini bukan seorang bayi yang tidak mengerti keadaan. Kita membaca kemudian gerakan-gerakan di bawah tanah musuh-musuh Islam, rancangan mereka, program mereka, apa yang mereka susun siang dan malam sebagai target mereka untuk memurtadkan umat Islam. Kita tahu itu, kita paham betul, tetapi kemudian kita mundur dari menegakkan kebenaran itu karena Allah. Padahal Allah mengatakan, jadilah saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Itu kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi penegak kebenaran karena Allah, bukan karena pesanan, bukan karena tekanan, bukan. Benar-benar mati pun, nyawa pun kita serahkan kepada Allah demi untuk menegakkan yang hak. Jangan kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Jangan, memang betul tidak boleh kemudian kita berlaku tidak adil kepada orang yang karena kita beda akidah, kita tidak adil. Tapi dalam hal ini tidak berbicara mengenai adil tidak adilnya. Karena kita tidak mengadili, kita tidak sedang mengeksekusi. Justru karena kita ingin berlaku adil, maka ketika terjadi kemungkaran di atas muka bumi di hadapan kita sendiri, maka kita sebagai seorang mukmin harus tampil untuk menegakkan kebenaran itu demi untuk menghancurkan kemungkaran dan kebatilan. Kenapa jadi pengecut? Allah sendiri yang mengatakan wala yajrimannakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu. Jangan kamu tidak adil karena kamu benci, maka membuat kamu tidak adil. Nah, sekarang begini. Ketika ada orang berjalan di tepi jurang, kita tahu itu membahayakan dirinya. Kita paham, kita ngerti. Apakah dia musuh? Apakah dia keluarga, sanak keluarga, teman, sahabat? Ketika orang itu terancam jatuh ke jurang, sebagai orang yang berakal sehat, diingatkan toh. Jangan didiamin, jangan dibiarkan. Lawang mereka, jelas sekali kita punya PR dari Allah. Kita nggak boleh diam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna arsalnaka bil haq basyira wa nadhira. Sungguh aku mengutus kamu dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Kepada siapa? Alam semesta. Jadi ketika ada kemungkaran, jangan diam. Jangan terlalu banyak khawatir tentang kebenaran. Hak katakan hak. Belum lagi ayat lain mengatakan, tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nasira. Ini kata Allah. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi, agar umatnya memberi peringatan kepada seluruh alam. Sudah ada kemaksiatan, kok kita tinggal diam? Malah jadi takut. Pejuang itu jangan setengah-setengah. Sekali takbir jangan mundur sebelum menang. Menang dulu. Jangan cuma modal congor. Giliran musuh di depan, sembunyi, ngumpet. Aku tidak ingin menyakiti hati saudara-saudara kita meski berat. Jadi ngapain selama ini keluar-keluar siang malam, ngapain? Ngapain kita kemudian dari lorong ke lorong, dari gunung, dari lembah, dari desa, dari kota? Ngapain? Coba apa yang kita cari? Popularitas, ingin populer, ingin dikenal. Udah bukan zamannya lagi. Mereka sudah mengambil langkah 1000 untuk menghujat Islam, menistakan Islam,
untuk melakukan satu tipuan-tipuan. Mereka sudah langkah 1000. Kita juga baru bangun kok tadi pagi. Tolong sudah menjaga kemudian hati mereka. Jangan gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Lawang kita tinggal diam kok. Jadi kenapa jadi lontong sayur? Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qisti. Itu perintah kemudian dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana perasaan kita ketika dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad ji'tum sayyi'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu. Andau anda'au lirrahmani walada. Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhiza walada. Dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Ini Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quranul Karim. Hampir saja langit terpecah, bumi terbelah. Lawang tiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah turun ke bumi jadi manusia. Setelah jadi manusia mati dikutuk dan seterusnya. Kita sendiri yang berhadapan langsung dengan orang-orang ini. Jadi kita harus tetap tegak untuk mengatakan tanggal 25 Desember adalah hari mu'allab sedunia. Itu harus terus digaungkan. Harus digaungkan. Ya, jadi kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang tidak setuju, silakan aja. Itu pandangan mereka. Silakan aja, itu pendapat mereka, kita hargai. Tapi yang pasti, kita yang tidak mau kemudian mengambil resiko besar ketika murka Allah itu datang, bencana ada di mana-mana, kita jangan menutup mata bahwa ancaman Allah itu pasti ada. Bencana yang ada tentu tidak lepas dari campur tangan Allah. Musibah yang datang tentu berupa peringatan kepada kita. Kenapa senantiasa wilayah-wilayah yang notabene-nya sebagai wilayah Muslim itu senantiasa kena musibah? Mungkin itu teguran. Kamu Muslim, tapi kamu membiarkan saja orang mengajarkan aku punya anak. Kamu tidak mengambil tindakan apa kek? Kasih sesuatu ungkapan atau kalimat atau ucapan yang menyadarkan mereka. Paling tidak kamu membuat aksi, pernyataan sikap, pencipta langit dan bumi itu tidak punya anak. Betul-betul kamu buktikan apa tindakanmu. Ketika orang yang kau hadapi, tetanggamu memperingati hari aku lahir jadi manusia. Aku lahir jadi manusia dan manusia itu adalah aku sendiri. Aku melahirkan diriku sendiri. Paling tidak, ya murka aku itu bisa sedikit kerem dengan kau melakukan sebuah tindakan. Jangan malah berkongko-kongko dengan mereka. Setelah datang musibah bertubi-tubi di setiap momentum yang sama, di setiap tahunnya, matamu belum terbuka, hatimu masih tertutup hanya oleh karena takut sesuatu. Jangan. Katakan hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Takut ada perpecahan, takut ada sesuatu yang kemudian kamu khawatirkan. Kamu nggak takut kepada aku, kamu takut kepada manusia. Ya, silakan aja kalau cuman itu level imannya.
Jadi begitu sahabat-sahabat sekalian, saya membaca 2 data sebelum saya serahkan. Di dalam Lukas 3 nomor 38 dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Allah di sini tentu merujuk kepada umat Islam punya Tuhan. Makanya mereka mengatakan Allah itu bukan nama tapi gelar. Kenapa dia mengatakan itu gelar? Supaya tak ketahuan kali kalau itu berasal dari Quran. Lalu kemudian Roma 1 nomor 4, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Tuhannya saudara kita Kristen itu bernama Yesus, dan Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Al-Quran mengatakan laqad ji'tum say'an iddah. Hampir saja kemudian langit pecah. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tansaqqul arda wa tahirrul jibalu hadda. Hampir saja. Oleh karena ucapan mereka itu kalau Allah itu punya anak, dan itu adalah sebuah kemungkaran kata Allah. Ada kemungkaran yang nyata di depan mata, yang menghadapi senantiasa adalah kita setiap saat. Pada saat momentum untuk menolakkan kemungkaran itu, kita malah mengatakan saya tidak setuju. Ya sudah, kalau Anda tidak setuju cuman ada 2 pilihan, setuju atau tidak setuju. Saya mengatakan saya tidak setuju Allah punya anak. Berarti Anda ada di sebelah. Bersebelahan kita kan? Berseberangan kita kan? Karena cuma hanya ada 2 pilihan. Allah punya anak, Bang Suma tidak setuju. Yang berseberangan dengan Bang Suma berarti saya ulang lagi, hanya ada 2. Saya tidak setuju Allah punya anak. Kalau yang tidak setuju Allah punya anak. Saya tidak Gaungkan setuju terus. Allah punya anak. Kalau ada yang membantai ini, berarti mereka setuju. Boleh jadi, boleh jadi, boleh jadi. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ya jangan pilih hari itu dong lah. Hari itu mereka melakukan itu, masa pindah ke hari yang lain? Itu namanya pengecup. Itu namanya pengecup. Dia melakukan hari itu, kenapa mesti pilih hari lain? Hari itu yang ternoda, hari itu yang kemudian mereka merusak tatanan kekudusan pencipta langit dan bumi. Kenapa kita mau lari? Ya sama aja, mending gak usah diperingatin kalau cari hari lain. Mending tidur, ya, beli minyak gosok, lalu kemudian urut urut betis. Betul. Ibaratnya izin Ustaz Gurunda, silakan. Gurunda yang sangat besar, saya izin masuk. Kalau kita Syukran. perangnya istilahnya kalau ini kan perang argumen. Kasih sahabat-sahabat. Jangan ribut Kalau perangnya ini kita perangnya hari seolah-olah hari Jumat, kita diserang hari Jumat. Kita nanti kita balas serangnya hari Sabtu aja. Loh, kita serangnya hari Jumat kok, gimana Sombat? Contohnya kan seperti itu Bang Juma. Makanya saya setuju juga kalau memang mereka melakukan hal itu di tanggal yang tanggal 25, ya kita juga melakukan perlawanan di tanggal 25. Tidak mungkin kita menunda-nunda seperti itu Bang Juma. Luar biasa Bang Juma. Saya setuju Bang Juma. Cuman gini Bang Juma, izin tadi mengatakan anak Allah. Kita mungkin sedikit saya kan orang baru 2 hari di TikTok, jadi saya ini banyak bertanya kan bahwa Yesus ini anak Allah karena dia datang dari Allah, katanya kan begitu ya. Tetapi saya ingat kalau mereka mengatakan demikian, tolak ukurnya bahwa anak Allah ini karena dia Yesus datang dari Allah. Loh, berarti saya khawatir gini, saya ini besok lusa dituhankan oleh mereka, atau umat Islam dituhankan oleh mereka. Karena kan kita selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan kita. Kan seperti itu ya, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Jadi kita ini dari Allah gitu ya, dan milik Allah. Takutnya Bang Juma lama-lama, maaf ya Bang Juma ini kan terkenal gitu kan, cerdas, cermat gitu ya, bijaksana, bijaksana. Takutnya Bang Juma dituhankan, kan Bang Juma juga datang dari Allah gitu. Luar biasa di Bang Juma. Tolong ditanggapi tentang tadi itu Bang Juma, silahkan. Makasih. Masya Allah ya. Jadi setiap beliau ini ngomong, saya pasti lagi baca chat. Jadi
separuh lubang hidung saya tidak paham apa yang dikatakannya teman-teman sekalian. Bikin emosi ya Gurunda, bikin emosi. Soal beliau mengatakan baru 2 hari di TikTok. Ya, sementara saya belum cukup 2 jam pun. Baru 29 menit saya di sini. Iya, iya Bang Juma. Ya silakan Bang Juma. Ya kita kan datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Oh berarti Bang Juma ini umat Islam, terutama Bang Juma ini anak Allah nih, jangan disembah juga. Tadi tanggal 25 Desember dirayakan hari Juma sedunia. Bahaya ini, bahaya tuh bilang ini. Silakan Bang Juma lanjut. Iya, Masya Allah. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah itu semuanya berasal dari Allah. Keluar dari Allah maksudnya itu istilah-istilah dari sebelah. Yang pasti semuanya kita ini itu ciptaan. Semua dicipta, semua berasal dari Allah. Dan semuanya kembali kepada Allah. Mau dia orang kafir, mau dia orang beriman. Semua kita tak ada yang bisa lari dari Allah. Tidak ada yang bisa kabur. Nanti misalnya di padang mahsyar, aduh kamu akan ke neraka ya. Kabur dia, cari alam lain gitu. Cari Tuhan Apa lain. sih Bang Dalbo? Tuh Bang Zuma dikasih 10.000 tuh. Masya Allah. Keren. Barakallah. Saya mau Jadi tambah lagi. Soalnya maaf Bang Zuma. Siap. Soalnya apa saya bilang begitu? Karena saya sangat bersyukur sekali masih ada orang-orang seperti Bang Zuma. Masya Allah. Itu kita Masya Allah. Berikan Saya mau kebenaran. di tangan. Masya Allah. Lanjut. Bang Zuma. Tapi Bunda Mila, maaf, Bunda Mila ini termasuk sudah masuk dalam list oten-oten loh Bang Bunda Mila. Karena Bunda Mila ini adalah satu enggak, artinya gini Bang, penilaian mereka nih. Kelihatan kalau kita kan melihat bagaimana Bunda Mila ini ikut berpartisipasi ya, memberi kontribusi dalam perjuangan Islam ini bersama-sama kita dalam satu barisan. Tetapi dalam catatan Oten ini Bunda Mila ini adalah salah satu penghambat bagi mereka katanya. Wah, ini bahaya katanya. Makanya banyak piti-piti atau apa-apa tentang menjelekan tentang Bunda Mila, ada sudah mulai muncul seperti itu karena dia hambatan itu dari sisi Oten. Lanjut Bunda juga. Bang Baal, Ya, urusan Bang ini Baal. lagu karaoke, Black Label. Kenapa saya mesti takut? Iya Bang Bang. Ya Bang, silakan Bang. Soal anak Allah Bang tadi. Zuma ini kan Black Label. Tunggu dulu. Bang Zuma kan Black Label. Bang Zuma pasti melindungi saya. Benar nggak Bang Zuma? Allahu Akbar, Masya Allah. Itu Iya bunda. kita nggak perlu takut. Kita tuh siap siaga. Kapan aja, di mana aja. Bon pulang. Selesai urusan. Oke. Pun, singa. Ya. Pun, singa. Bercanda. Oke lanjut Guru. Maaf bercanda. Ya, Ya Bang mungkin Zuma, mau saya izin- ditanggapi oleh saudara Martin. saya izin menanggapi soal anak Allah. Yang kami pahami soal perkataan atau kalimat anak Allah ini, yang kami pahami itu bahasa kiasan. Itu yang melambangkan hubungan kedekatan Yesus dengan Bapaknya atau dengan Allah itu. Jadi bukan makna secara biologis. Jadi yang ada dalam pikiran kami itu kami paham bahwa itu bahasa kiasan. Dan kami mengerti itu. Kemudian kalau ada pikiran lain yang di luar itu, ya jangan kami yang disalahkan. Karena kami memahami Allah itu, kami memahami itu hubungan kedekatan seperti bapak dan anak. Jadi kalau ada yang pikiran di luar itu, ya jangan kami yang disalahkan lah. Oke. Sedikit Bang Martin ya, tadi mau koreksi koreksi mungkin poinnya bukan di sana gitu kan, karena kita ini datang dari Allah gitu kan, dan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, seperti tadi dalam Islam ini pasti mengatakan gitu. Memang kalau dalam pengertian Kristen ini adalah disebut anak Allah, termasuk Yesus kata datang dari Allah maka anak Allah. Tapi pengertian anak-anak Allah ini adalah orang yang dekat dengan Allah, itu nggak masalah ya. Cuman yang jadi masalah saya takutnya tuh Bang Juma dijadikan Tuhan oleh Kristen kan, bahaya, tambah banyak Kristen Tuhannya. Begitu Tuhannya itu yang kita angkat. Silakan Bang Juma, maaf saya potong, lanjut. Boleh saja, yang penting datanya lengkap, datanya riwayat perjalanannya dari awal kelahiran sampai diangkat lagi ke surga sama seperti Yesus, boleh itu. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Iya. Jadi sudah dijawab ya Bang Baal, kalau misalnya saya itu lahir sama seperti Yesus, saya pun akan dituhankan. Artinya lemah. Konsep ketuhanan itu lemah. Ketika ada yang kembar, maka
Itu bisa jadi dituhankan juga. Padahal di dalam kitabnya ada juga yang disalib. Pada masa Sodom dan Gomora itu ada juga yang disalib dan dianggap Tuhan juga di sana. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Jadi gini Bung, ketika saudara mencoba menerasikan bahwa Yesus sebagai anak Allah, anak Tuhan, itu hanya sebagai perumpamaan saja. Ya, mungkin Anda sedang ingin mencoba untuk mengibulin orang-orang yang lemah akal. Bukan hanya sekedar sebagai anak, tetapi yang betul-betul Tuhan kalian yang turun ke bumi menjadi manusia. Dalilnya sangat jelas itu. Contoh di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 kan jelas itu. Theos mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Tuh, Tuhan Anda sendiri yang turun. Lalu di dalam Kolose 2:9, seluruh jasadnya Yesus itu adalah ilah Tuhan kalian. Makanya ada konsep Trinitas, Tritunggal. Lalu kemudian ada istilah 100% manusia, 100% Tuhan. Kemudian kalian mengatakan Yesus itu setara sehakikat. Itu bukti. Berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memaknai anak Allah sama seperti umat Islam itu juga memaknai istilah kekasih Allah. Hamba Allah, abdi Allah. Namun di sekelompok tertentu bagi Yahudi ada yang salah memahami itu. Itulah yang disebut kaum-kaum yang zalim. Orang-orang yang sesat di antara mereka. Padahal di dalam kitab Amsal 3 nomor 11-12 yang dimaksud anak Tuhan adalah manusia yang tekun mendengarkan dan mempraktekkan didikan Tuhan sama seperti seorang ayah yang sedang menuntun anak-anaknya untuk tunduk kepada didikannya. Itu yang dimaksud. Akulah bapakmu. Maksudnya apa itu? Akulah penciptamu yang menuntun, yang menyapih engkau agar engkau menjadi hamba yang betul, yang benar. Bukan berarti anak dalam arti kata dia ini juga Tuhan. Karena dia adalah anak Tuhan. Sedangkan yang dimaknai oleh saudara Kristen yaitu Yesus dituhankan karena dia anak Tuhan. Anak kambing ya kambing, anak sapi ya sapi, anak kodok ya kodok, anak orang ya orang, anak Tuhan ya Tuhan. Itu. Maka Yesus bagi saudara ya Tuhan. Sama seperti Krishna, sama seperti Atis, sama seperti Horus, sama seperti Hermes, sama. Maka Yesus pun dianggap setara dengan dewa-dewa tersebut. Inilah yang muncul di agama saudara. Kenapa kalian ditendang dari rumah ibadahnya orang Yahudi? Karena kalian memiliki konsep paganisme, Tuhan atau dewa turun ke bumi menjadi makhluk. Nah, itu tidak disifati ajaran para nabi, itu enggak. Nah, sekarang Anda mengatakan, oh bukan, Anda jangan salah paham. Kami mengatakan itu anak, bukan berarti dia itu adalah Tuhan sendiri, bukan. Tapi anak itu cuma istilah doang. Oh enggak bisa. Karena pada prakteknya di gereja kalian menyembah si anak. Artinya tidak mungkin Kristen mau mengatakan Tuhan mereka dua. Apalagi tiga. Pasti satu. Maka dengan demikian, ya Anda sama seperti meludah ke atas jatuhnya di jidat sendiri. Anda mengatakan anak saja itu bukan Tuhan. Faktanya Anda menuhankan. Bahkan menghakikatkan Yesus dengan Bapa itu sendiri. Dengan kata lain, ya, Anda malu mengakui bahwa Kristen itu adalah agama paganisme karena memiliki banyak Tuhan. Anda ingin mengatakan satu Tuhan, yang mana satu Tuhan itu? Bapak, gimana dengan Yesus? Oh, itu inkarnasinya. Ya sama doang. Artinya Tuhan Anda banyak. Kenapa? Karena tidak ada ungkapan hidup kekal itu adalah mereka mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus. Atau satu-satunya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Atau satu-satunya Tuhan adalah Bapa. Ketika satu-satunya Tuhan adalah Bapa, Yesus ikut, Roh Kudus ikut. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwa sudah bukan zamannya lagi berpura-pura bertuhankan satu, sedangkan semua orang sudah pada tahu Kristen bukan satu Tuhannya. Minimal 3 Tuhan Kristen itu. Jadi bukan lagi zamannya mengatakan Tuhan kami satu kok, cuman itu simbolis aja. Yesus itu adalah firman-Nya, terus Roh Kudus itu adalah rohnya. Ya sama doang. Kenapa? Karena roh dan juga manusia
tidak satu hakikat dengan yang disebut Khalik. Begitu Bung. Jadi sudah Ya. bersamaannya berpura-pura bertuhan satu, tapi faktanya tiga. Silakan. Iya, kalau abang mau jumlahnya 3 itu saya belum menemukan rumus bagaimana caranya menjumlahkan dua hakikat ini kemudian dikatakan 2 atau 3. Yang pertama Yesus hakikatnya daging. Kemudian dijumlahkan ditambah Bapa yang hakikatnya ilahi, yaitu sifat. Kalau ilahi kan bicara sifat karena Bapa itu bukan daging, siapapun tidak bisa melihat dan mendengarnya. Bagaimana kita menjumlahkan yang daging ini dengan yang tidak kelihatan atau yang tak terdefinisikan, tak terhingga? Itu tidak bisa dapat hasil karena rumusnya salah itu. Sesuatu yang kita jumlahkan dengan yang tak terhingga itu tidak ada rumusnya error. Yang tidak bisa dapat hasilnya itu, Bang. Oleh karena itu, jangan disetarakan dengan makhluk. Karena dia tidak bisa dibilang, dia nggak bisa dibagi, dia nggak bisa dikalikan dengan makhluk. Makanya dia berada pada ufuk yang berbeda. Iya, tapi kalau soal keilahian atau sifat-sifatnya, sifat-sifat Bapa ada pada Yesus yang dinyatakan oleh Yesus. Bapa itu tidak bisa kamu lihat dan kamu dengar. Tetapi akulah, Yesuslah yang menyatakan, membuat dia menjadi nyata, kelihatan sifat-sifatnya. Salah Anda memahami itu, Bung. Ketika Ada dikatakan, iya, Yohanes 1:18 Anda salah memahami. Tidak ada manusia yang bisa melihat Allah. Tidak ada manusia yang bisa mendengarkan Allah. Namun Yesus yang ada dalam pangkuannya lah yang menyatakan Bapa itu seperti apa. Yang menjelaskan. Mengeksegesis. Memberikan penafsiran. Apa tafsiran Yesus setelahnya? Bapa itu memang gak bisa dilihat. Cukup kau lihat saya aja deh. Kau tidak akan pernah sanggup melihat Bapa. Percuma aja kau minta mana Bapa itu. Pret. Mana bisa kita melihat Bapa? Gak bisa. Maka kamu ketika ingin mengenal Allah, cukup kenali aku aja. Kenali aku. Karena ucapanku adalah ucapan Allah. Pekerjaanku adalah pekerjaan Allah. Siapa yang mendengarkan perkataanku, itu sama halnya mendengarkan perkataan Allah. Siapa yang kemudian mengasihi aku sama mengasihi Allah. Menerima aku sama halnya menerima Allah. Tetapi lawang jangan gila dong. Meskipun begitu aku ini bukan Allah. Aku ini duta, aku ini utusan. Siapanya aku ini? Aku hanya seenggok manusia, berdaging sama seperti kalian. Cuman aku ini kebetulan aja ditunjuk sebagai duta perwakilan perantara antara Tuhan dengan kalian. Aku perantara. Apa yang kukatakan, apa yang difirmankan kepadaku. Apa yang kemudian aku lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Makananku Yohanes 4:34 melakukan apa yang diperintahkan. Perkataanku Yohanes 12:49 apa yang diperintahkan. Semua yang aku lakukan atas perintah Bapa. Maka Bapa yang maha suci tidak bisa ternoda ini. Bila engkau ingin melihatnya cukup melihat aku. Bila engkau ingin mendengarnya cukup kau mendengarkan aku. Karena seluruh ucapanku percayalah itu ucapan Tuhan. Seluruh pekerjaanku percayalah itu pekerjaan Tuhan. Tetapi aku bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa dilihat. Tuhan tidak bisa diraba. Tuhan tidak bisa kemudian dicerna seperti apa yang kita inginkan mencerna makhluk. Enggak. Maka atas keterbatasan itu, atas kelemahan kita ini, cukuplah kau tunduk, sadari Tuhan maha melihat, Tuhan maha mendengar, Tuhan maha menyaksikan. Saksikan, persaksikan dirimu, perlihatkan dirimu, buktikan dirimu di hadapan Tuhan bahwa kau tunduk kepada perintahnya melalui perintah yang disampaikannya melalui mulutku, kata Yesus. Yohanes 14:24, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kurang apa lagi coba? Kemudian satu hal, Saudara Martin, Anda mengatakan Yesus memiliki sifat ilahi. Coba tunjukkan sepotong aja, jangan satu. Sepotong sifat ilahi Yesus itu yang mana? Silakan. Iya, dia mengajarkan ajaran kasih, Ya Allah ya Karim. memaafkan, terus perbuatan-perbuatannya. Ya itu tadi Yesus mengatakan di Yohanes 5:36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Masa enggak ngeh?
Masa kita nggak ngeh? Percuma kita jalan dengan kepala. Kita nggak ngeh. Yesus mempersaksikan bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu bersaksi tentang aku. Apa saksi pekerjaan itu? Aku bisa bangkit dari kematian. Yesus pelakunya. Aku bisa membuat dia berjalan di atas pundakku meskipun aku ini hanya sebuah air. Dia jalan di atasku. Yesus yang melakukannya. Aku buta. Aku tidak pernah melihat dari kecil. Dari lahir bahkan. Tapi sekarang aku bisa melihat. Yesus yang melakukan. Aku kaki. Namaku kaki. Dicipta untuk menopang manusia berjalan berdiri. Dulu dari lahir aku tidak pernah berjalan. Lumpuh aku ini. Yesus yang melakukan. Akan tetapi pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, air menahan tubuh Yesus tidak tenggelam, mata bisa melihat objek warna, bentuk dan seterusnya, kaki bisa menapaki punggung bumi, itu hanya sekedar bersaksi semuanya bahwa Yesus itu bukan dukun, Yesus bukan tukang sihir, Yesus itu bukan penjahat, bukan setan, tetapi dia manusia mulia, utusan pencipta yang maha kuasa, yang serba bisa. Sederhana kok itu. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apa kesaksian itu? Semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu sekarang yang bersaksi. Dengarkan kesaksiannya. Bahwa Yesus itu sungguh-sungguh 100% adalah utusan pencipta langit dan bumi. Lawang diimani sebagai Mesias doang. Jangan lebih. Seperti itu, Bung. Kalau mujizat itu kan banyak nabi yang melakukan kan. Tapi yang cuma satu yang tidak pernah melakukan dosa itu cuma Yesus saja. Baik di Al-Quran maupun di Alkitab kan. Tidak pernah melakukan dosa. Dan yang tidak punya, atau yang tidak pernah melakukan dosa ini ya apa? Kalau manusia pasti melakukan dosa. Malaikat saja melawan Tuhan. Saudara, saya mohon kepada saudara, tolong tunjukkan seekor kucing melakukan dosa, itu dosa apa? Kucing aja dulu. Kucing yang ada di rumah Anda itu pernah melakukan dosa apa? Ya kalau dia mencuri ikan di... Itu dosa. Coba tunjukkan dalilnya. Barang siapa kucing mencuri ikan, dosa. Coba. Tapi hanya dia tidak diberi akal, makanya dia tidak dihitung. Nah, sekarang Anda yang diberi akal. Yesus Anda katakan tidak berdosa. Dia jadi Tuhan karena tidak berdosa. Anda ingin menyepelekan tangannya, kakinya, lehernya, matanya, belum lagi sifatnya, ngantuk, lemah, lapar, ketakutan, was-was. Belum lagi keadaannya, kecil, imut. Itu hanya gara-gara tidak berdosa. Padahal kalau Anda jeli, Anda coba tengok Yohanes 3 nomor 13. Bukankah itu dosa besar? Berbohong. Yesus telah melakukan kebohongan yang nyata di situ. Apa itu? Tidak seorang pun yang pernah naik ke surga kecuali Yesus yang telah turun dari surga. Apakah ini betul? Ya. Bagaimana dengan Henok? Bagaimana dengan Elia yang lebih dulu masuk surga? Bukankah ini kebohongan? Bukankah kebohongan itu dosa? Keluaran 20, jangan kau berbohong, jangan kau berdusta. Yesus mengatakan, tidak seorang pun yang pernah naik ke surga. Lah Henok dan Elia kemana, Cak Ayu? Bohong. Bohong ini. Belum lagi dia mengatakan, semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maria mencuri apa? Maria merampok apa? Bukankah Maria lebih dulu daripada? Hah? Harus dipahami dulu ayatnya. Iya, harus Anda pahami. Tetapi setelah Anda pahami, harus punya solusi supaya Anda tetap dianggap keren. Mati akal, mutiara hilang. Cari, coba Anda pahami dalilnya dulu. Yohanes 3 nomor 13. Mau dari data nomor 1 sampai seterusnya, silakan. Coba pahamkan kepada saya. Ini dusta atau bukan ini pernyataan si saudara Yesus ini? Sebentar. Yohanes 3:13. Iya.
Gimana, sudah paham? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Betul itu? Bohong dia kan? 2 Raja-Raja 2:11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Apa Yesus perlu penetaran P4 dulu? Supaya dia tidak ngadi-ngadi melakukan satu pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi jangan mengatakan Yesus itu manusia yang tidak pernah berdosa. Dia pembohong kalau dalil itu betul. Tapi saya rasa tidak, Yesus itu orang suci. Dia terkemuka di dunia dan akhirat. Jadi masalah kita ada di kitab kita ini. Ada di penulis buku Wahyu ini. Kok bisa dia melontarkan sebuah kalimat menuduh Yesus mengatakan itu? Sementara di 2 Raja-Raja 2:11 Elia lebih dulu naik ke surga. Ya, saya kira begitu saudara. Jadi tak ada sisi keilahian Yesus. Pada saat Anda mengatakan dia tidak berdosa, dia tidak berdosa sebagai manusia. Yang Anda bisa lihat adalah ketika Anda mengatakan Yesus manusia suci, maka dia punya sisi keilahian. Coba Anda lihat mulai dari Anda tahu siapa Yesus, keluar dari rahim ibunya, ngeden ibunya, ketepak, minum cucu dan seterusnya. Oh, sampai dia innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang Anda bisa nilai dia suci adalah aspek manusia kan. Dia tidak pernah berdosa, dia tidak pernah berdusta katanya, dia tidak pernah mengambil keledai orang katanya, dia tidak pernah memanggil orang yang melahirkannya dengan panggilan hai perempuan katanya, dia tidak pernah mengatakan tidak ada seorang yang lahir sebelum aku selain perampok dan pencuri katanya. Ya, Anda melihat, oh dia suci, dia tidak pernah berdusta, dia tidak pernah nyakitin orang, dia tidak pernah mengatain orang bodoh, jahil dan seterusnya, dia tidak pernah menghardi orang dengan mengatakan, hei iblis, dia tidak pernah mengatai orang, hei keturunan ular beludak, hei celakalah engkau, terkutuklah engkau pohon ara, nggak pernah, anggaplah itu semua. Dia adalah suci, tapi rangkuman dari kesuciannya itu adalah kesucian sebagai seorang manusia. Lalu mana sisi ketuhanannya? Yang kita cari sisi ketuhanan, sisi keilahian yang maha suci, maha perkasa, maha pencipta, maha sempurna. Mana itu? Mana? Ada? Tak ada. Maka level yang Yesus tawarkan kepada manusia berakal, you mau hidup kekal, ya mau. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Selesai. Kelar perkara. La ilaha illallah. Yesus Rasulullah. Itu titik yang paling tertinggi. Makanya Petrus berkhotbah begini. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu bahwa yang aku maksud itu adalah Yesus, seorang perantara dari Tuhan kepada manusia yang melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Selesai. Kelar perkara. Gampang kok. Gampang. Yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang telah menebus mereka. Jadi bukan Yesus. Yesus itu cuma perantara. Sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cuma perantara. Nabi Musa cuma perantara. Daud cuma perantara. Semua itu adalah karya ilahi melalui ciptaan-ciptaan mulianya, termasuk Yesus alaihi salam. Kenapa Kristen ngebet kali kemudian harus Yesus Tuhan? Harus Yesus ini adalah Tuhan Maha Kuasa. Kenapa? Karena Kristen ini diusung dari barat Roma Athena, yang sebelum Kristen lahir, mereka memang sudah menganut ajaran seperti itu. Apa itu? Dewa Agnostos Theos turun ke bumi menjadi manusia sakti mandraguna kayak siapa? Kayak
Samson, kayak Gedeon, kayak Mitras, kayak Hercules, kayak Zeus, kayak Krishna, tambah lagi satu Yesus. Nah itu ajaran seperti itu sudah jauh sebelum Yesua ada di Yerusalem. Pemahaman-pemahaman di luar dari pengajaran keturunan Nabi Abraham memang sudah kayak begitu mereka. Makanya digelari di dalam Ulangan 13 itu dewa yang tidak dikenal, agnostos theos. Karena memang dari zaman dulu agama tertua itu apa? Kalau nggak salah Hindu kan? Itu sudah dianut tuh, bagaimana Krishna, bagaimana Brahma yang adalah ruh turun ke bumi berupa daging yang adalah Krishna. Lalu kemudian kembali lagi di pribadi yang terakhir menjadi Shiva. Sama kan? Brahma, Bapa, Roh, turun ke bumi jadi Yesus daging. Lalu kemudian utusan terakhir, Roh kebenaran, Shiva, lagi-lagi Roh. Sama. Makanya Trimurti dan Trinitas itu mirip. Mirip dia. Kenapa? Karena sejatinya agama Kristen itu lahir di situ. Sinkretisme namanya. Ajaran Yahudi yang satu Tuhan dikawinkan dengan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Nah, makanya katanya dari Yerusalem, dari Yahudi. Yahudi ngakui nggak? Tidak kan? Tidak diakui. Nah itu permasalahannya ada di situ saudaraku. Jadi saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam kitab saudara. Tolong dicermati lagi pernyataan saudara tadi bahwa Yesus memiliki sisi keilahian. Saya katakan sedikit pun tak ada. Apapun yang Anda katakan itu hanya sisi kemanusiaan yang diberi kemudian wahyu, diberi mukjizat oleh pencipta langit dan bumi yang memuliakan beliau. Kami juga umat Islam memuliakan beliau. Silakan. Yesus berbohong tadi. Yang abang katakan Yesus berbohong, saya coba cari datanya. Yang pernah ke surga sebelum Yesus itu Henok dan Elia. Jadi perbedaannya, kalau Henok dan Elia ini ada yang menjemput pakai kereta, kalau Elia pakai kereta apa namanya. Sedangkan Yesus atas kuasanya sendiri dia naik ke surga. Itu perbedaannya, Bang. Kalau Henok dan Elia ada yang menjemput. Saudaraku. Yesus, ya. Jadi Yesus tidak berbohong. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus tidak berbohong karena ada yang menjemput, ada yang pakai taksi, ada yang pakai gerobak, ada yang naik kuda, ada yang terbang sendiri, itu makanya saya bilang pelajari supaya Anda bisa berkelit. Baca datanya supaya Anda punya jurus kodok makan tempurung. Silakan. Ini sekarang Anda mengatakan oh itu dijemput. Anda salah. Coba Anda lihat di Lukas 22 nomor 43-44. Kan Yesus berdoa itu kan. Bapak, kalau bisa cawan ini biarlah berlalu. Tetapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Maka kehendak. Kalau di film tuh bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Ada musik pengantar itu. Dang 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 dang. Jadi orang pada jantungnya berdetak. Apa yang terjadi? Ketepak kehendak bapaknya apa? Langsung bunyi. Maka malaikat turun dari langit kepada Yesus untuk memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang turun, yang menetes ke tanah. Kan itu. Malaikat ini apa tujuannya turun? Mengangkat, menatang Yesus di kakinya, di tangannya agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Oh tidak, langsung Anda keliru menafsirkan. Terus tafsirannya apa? Yesus diberi kekuatan oleh malaikat supaya apa? Supaya dia diantar ke mana? Ke tiang salib. Pret. Anda baca Yohanes 19 nomor 30, saya aja miris baca dalil itu. Dia diberi sedikit asam. Kalau asam anggur, habis itu dicicipi, langsung mati. Mana malaikatnya? Gini. Kalau malaikat menatang kaki Yesus supaya jangan terangkut pada batu, itu bukan Yesus naik ke surga. Karena kalau naik ke surga kan tidak mungkin ada batu di tengah jalan kan. Jadi itu ayatnya ke arah lain itu, bukan naik ke surga. Jadi tidak Saudara, mungkin Yesus
ke surga, ada batu di dalam, di atas. Oh, Yang saudara, giliran itu adalah perumpamaan, Anda tidak mau menerima. Itu batu maksudnya itu halangan, rintangan, beban. Itu maksudnya rintangan, menghalau di depanmu. Maka malaikat akan datang untuk supaya menatang engkau di tangannya agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukan Yesus itu betul-betul lari kakinya kena terantuk batu, kukunya terbuka. Iya, kalau kiasannya halangan, rintangan berarti itu bukan diangkat ke surga. Kalau sudah ke surga Kata berarti siapa? tidak ada halangan, rintangan lagi. Saudaraku, ya mumpung Anda santun dalam berdiskusi, tolong dudukkan perkara ini kita telah pelan-pelan dengan menggunakan akal. Mumpung saya belum ada panggilan ke bank. Tunggu ya. Nah, jadi gini. Yesus mengatakan apa? Ini kita di luar konteks dulu. Dalam arti kata kita jangan mendudukkan diri kita sebagai siswa oleh dosen Yesus. Kita penonton nih, penyimak. Kita nonton Yesus dengan muridnya dalam kelas. Kita ngintip di jendela. Anda di jendela kanan, saya di jendela kiri. Yesus sebagai guru berkata kepada muridnya, "Wahai murid-muridku, aku memang harus pergi meninggalkan bumi ini. Kakiku akan terangkat dari bumi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur." Nah, kita nyimak dong. Wow, kata guru Yesus kepada muridnya di dalam Lukas 24 nomor 44, Lukas 26 nomor 24, atau Lukas 24 nomor 26, Ana lupa. Dan juga di dalam Lukas 22 nomor 22. Yesus tidak mengatakan aku memang harus pergi sesuai dengan tertulis di kitab Roma, di Galatia, di Efesus, di Filipina, enggak. Yesus merujuk kepada 3 referensi akurat. Yang pertama Mazmur, yang pertama Torah, yang kedua kitab nabi-nabi, yang ketiga adalah kitab Mazmur. Tak ada surah-surah perjanjian baru di situ. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab-kitab tersebut. Nah, apa yang tertulis? Iblis sudah tahu ini. Iblis klarifikasi nih kepada Yesus. Ya paman, ada tertulis tentang engkau. Apa itu? Jika engkau anak Elohim, Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis begitu loh. Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Allah. Lah, emang kenapa? Saya ingin bukti. Kalau kamu itu betul-betul anak Tuhan, pasti Tuhanmu akan mengutus malaikatnya. Aturan kau jatuhkan kau. Jangan dong, jangan kau mencobai. Jangan kau mencobai firman Tuhan, tidak boleh. Nah, artinya Saya tangkap yang itu iblis mencoba Yesus dengan memanfaatkan dalil yang ada di perjanjian lama, dan pekerjaan iblis itu menipu. Jadi saya tidak percaya perkataan iblis itu. Nah, sekarang apakah Anda percaya bahwa Mazmur 91 itu adalah nubuat untuk Yesus? Untuk semua. Tetapi iblis memanfaatkan itu. Kenapa Anda mengatakan itu untuk semua? Karena dalil itu yang saya ingat tidak mengarah kepada Yesus, tetapi dimanfaatkan iblis untuk mencoba Yesus. Kata siapa itu bukan mengarah kepada Yesus, sedangkan Yesus sendiri mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Tetapi bukan iblis yang mengatakan itu, karena iblis memanfaatkan itu untuk mencoba Yesus. Langsung dibantah Yesus kan, jangan engkau mencoba Tuhan Allah. Bukan begini. Bukan masalah iblisnya. Kita istirahatkan iblisnya dulu. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah Yesus mengatakan akan digenapi semua yang tertulis tentang dia di kitab Mazmur? Iya, yang tertulis tentang dia kan, bukan. Iya, tentang Yesus. Oke, tentang Yesus kan? Iya. Oke. Sekarang kita lihat, saya baca dari data 1-nya sampai data 16-nya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Yesus termasuk nggak di situ? Iya, termasuk. Alhamdulillah. Tadi saya bilang semua orang kan yang berlindung Iya, kepada termasuk Allah. Yesus kan? Iya. Oke. Akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allah, Tuhanku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ini masuk Yesus nggak? Masuk.
Masuk, Masya Allah. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai berupa pagar dan yang tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Ini untuk Yesus atau bukan? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Termasuk Yesus. Ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ini untuk Yesus. Termasuk Yesus. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Termasuk Yesus. Ya. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Termasuk Yesus. Ya, betul. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Termasuk Yesus. Ya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Nomor 16-nya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Termasuk Yesus. Termasuk. Berarti Yesus jangankan disalib, kena panu pun tidak. Udah selesai. Ya, jadi Yesus mengatakan bahwa semua yang tertulis tentang aku, sedangkan yang barusan abang baca ini arahnya ke semua orang, bukan ke Yesus saja. Jadi itu tidak masuk itu. Tidak masuk nubuatan untuk Yesus. Lah tadi ia mengatakan termasuk siapa? Saya. Iya, kalau nubuatan untuk Yesus itu khusus buat dia, Bang. Sedangkan yang barusan abang baca itu untuk semua orang yang berlindung kepada Allah, termasuk Yesus. Tapi bukan khusus untuk Yesus itu ayat itu. Tapi Ya, iblis memanfaatkan tapi itu untuk termasuk menipu. Yesus. Iya, makanya iblis memanfaatkan itu untuk menipu Yesus, kan, untuk mencobai Yesus. Iya. Maksud saya ini termasuk Yesus juga. Iya, tetapi bukan secara khusus untuk Yesus. Iya, Kalau tapi nubuatan untuk Yesus juga. Iya, untuk semua orang termasuk Yesus. yang Berarti berlindung kepada Allah. malapetaka tidak akan menimpa Yesus. Iya, Ya sudah. Terus apa lagi yang Anda persoalkan? tapi itu kan dimanfaatkan ayat itu untuk sebenarnya berlaku kepada semua orang, tetapi iblis Iya, itu tidak jadi masalah. Kan Tuhan Iya. sudah mengatakan, tidak akan ada musibah yang menimpahmu. Mau dia iblis kek, berkongkong dengan kuda, dengan serigala, dengan buaya, biawak. Tidak akan tercederai Yesus ini sedikit pun. Betul? Ya, sekarang Ya ayat sudah. itu kan berlaku untuk semua orang yang berlindung kepada Allah. Ya sudah, sekarang siapa yang menyalib Tetapi Anda? kenapa Nggak nabi ada yang kena lain ingin. kenapa Kan nabi cuma yang lain Yesus. berlindung? Kenapa nabi yang lain berlindung kepada Allah juga, ada yang dibunuh juga? Ya, berarti berlakunya hanya kepada Tadi kan sudah sepakat berlaku kepada semua orang. Iya, sekarang Kenapa nabi nabi justru yang lain? pertanyaan saya, Anda lebih dulu mempertanyakannya. Kita sepikiran. Lalu kenapa Zakaria? Lalu kenapa Yohanes dibantai? Kenapa? Kalau ini untuk semua orang, Ya karena ulah manusia yang Hah? iblis, seperti iblis kan? tadi katanya untuk semua orang. Giliran Yesus beda. Justru ini yang Yesus katakan tergenapi untuk aku. Berarti Yesuslah yang digenapi di sini. Udah lah, itu ayatnya jelas berlaku untuk semua orang yang berlindung Tapi kepada tapi kenapa orang lain bisa celaka? Kenapa nabi-nabi yang lain bisa dibunuh kalau begitu? Ya ulah manusia yang mengikuti perintah iblis kan? Nah, tapi kan janji Allah dikatakan malapetaka tidak akan menimpa kamu. Katanya untuk semua manusia. Kenapa nabi-nabi yang manusia mulia ini, yang anak-anak Tuhan ini dibunuh? Ya, malah petaka mungkin yang dimaksud itu di akhirat nanti. Di Ya dunia Allah. mungkin diperlakukan tidak adil. Saudaraku, ini Dijamin akhiratnya. ini Dijamin bukan akhiratnya. akhirat. Walau 1000 manusia rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kok jadinya di neraka? Nah, inilah Ya, petaka tidak akan menimpamu itu tetap, walaupun didapat perlakuan tidak adil di dunia, tetap dijamin akhiratnya itu. jadi Yesus kena malapetaka atau tidak nih? Ya kalau disalib itu malah petaka lah.
Oke, saya rasa cukup untuk itu ya. Cukup ya. Masih ada Ya. pembelaan? Udah. Oke. Oke, saya balas chat dulu. Lanjut teman-teman. Ya. Oke. Gimana? Ya, lanjut. Sabar dulu ya. Selamat pagi Pak Jiwa Baru. Ya, selamat pagi, brother, host Dalbo yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya, tap-tap layar. Bang Dalbo izin itu dong follow dong. Silakan teman-teman yang di bawah belum follow Bunda Mila, silakan di follow Bunda Mila ya. Dan teman-teman yang lain juga di follow ya. Konten juga boleh lah di follow tapi jangan di ini ya, dimualafkan karena susah Dan kita cari. pengumuman tanggal 26 nanti ya. Ya siap. Tanggal 26 nanti ini ya Desember kita akan mengadakan juga kegiatan. Mungkin Bang Suma bisa hadir nantinya tanggal 26 Desember pagi jam 9 ya. Teman-temannya kita kumpul di sana sebagaimana kita ini ya mensuarakan bahwa 25 Desember itu adalah hari mualaf sedunia, tapi kita pending, kita majukan 26. Oke, lanjut Pak Jiwa Baru. Ya, Tanggal 26 itu jam berapa, Bang? Jam 9 Bunda. Pagi ya. Pagi. Soalnya tanggal 26 itu Persatuan Ikatan Profesor Unhas Universitas Hasanuddin insya Allah akan datang di Bolangi. Mereka minta kajian di sana. Kalau malam Tapi gimana Bunda? mudah-mudahan tidak tabrakan. Kayaknya sih malam di sana deh, karena mereka nginap. Oh malam, siap. Iya. Kabar aja Gurunda, kita bisa ganti Baik, kapan baik. aja ini. Atau tergantung aja Bunda. Begitu mungkin Enggak, Bunda Mila. Kelihatannya dosen-dosen Unhas ini malam deh, karena mereka besok tanggal 24 mereka survei lokasi, terus mereka tentukan tanggal 26-nya. Tanggal 26 karena nginap, berarti saya bawa materinya malam. Kebetulan ketua panitianya juga adalah seorang ibu, seorang mualaf gitu. Insya Allah malam kegiatannya. Jadi kalau siang tanggal 26 atau pagi bisa insya Allah. Pagi Kita lah belum upayakan. sebelum Jumat, jadi nggak ganggu ibadah juga kan. Baik. Lanjut. Oke. Silakan Pak Jiwa Baru. ya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Profesor Bang Suma yang luar biasa. Yang bisa membuat orang bisa percaya apa yang dinarasikan tadi. Tapi saya sangat sayangkan di saat Bang Suma membatasi itu, kalau Tuhan yang sang sumber itu bisa menjadi manusia yang di dalam kepenuhannya, dalam badannya ada di dalam Yesus. Itu konsep yang sangat menyesatkan bagi umat manusia, sehingga kemustahilan bagi manusia, bagi Tuhan, bagi Allah untuk datang ke dunia menjadi sia-sia. Jadi menurut saya ini konsep penyesatan yang sangat keras bagi kita umat Tuhan yang percaya bahwa sang sumber itu yang tidak terhampiri itu, yang dimana eksistensinya tidak bisa dilihat, itu bisa datang ke dalam dunia melalui kelahiran Yesus Kristus tanggal 25 Desember yang akan kita rayakan bagi umat Kristen. Ini menurut saya ini merupakan satu narasi yang tentunya sangat bertolak belakang dengan iman percaya kita. Kenapa Tuhan tidak bisa datang ke dunia? Kenapa dia tidak bisa menjadi tidak bisa merasakan
Kan kalau Tuhan kan untuk merasakan apa yang dialami manusia, harusnya kan dia bisa melakukan apa saja. Maksud saya begini ya, bagaimana bisa kita membatasi kemahakuasaannya untuk dia bisa lahir oleh darah Maria? Bagaimana kita membatasi dia untuk dia dikatakan sebagai utusan? Tetapi di dalam dia itu kan ada kepenuhan Allah. Musa atau Yohanes mengatakan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Memang benar. Tetapi Yohanes mengatakan tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa itu yang menyatakannya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Memang Bapa itu, memang kan konsep teologi Kristen kita mengakui, semua orang mungkin mengetahui bahwa Allah itu eksistensinya itu adalah memang tidak terlihat. Sifatnya itu hanya ada di dalam dirinya sendiri. Tidak diciptakan, tidak memiliki awal, tidak bergantung kepada siapapun atau apapun, untuk terus ada. Karena itu Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa bertanya kepada dia. Dan dia menjawab, aku adalah aku. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah itu mutlak memiliki eksistensi yang mandiri. Dalam Yohanes 5 ayat 26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup di dalam dirinya. Betul bahwa kita mengakui bahwa Allah itu memiliki eksistensi dalam hidupnya sendiri. Nah, persoalannya bagaimana manusia itu bisa mengenal dia? Bagaimana manusia itu bisa datang kepada dia? Bagaimana caranya usaha manusia untuk bisa menjangkau dia? Kalau bukan dia yang datang ke kita. Kita manusia berdosa. Kita manusia terbatas. Kita hanya ciptaan. Wajar dong dia mengetahui bahwa dia yang harus datang ke kita. Dia harus inkarnasi. Oke bang, aku sedih. Dia itu siapa yang dia? Oke, sudah? Ya, siap. Ya, saudaraku, kalau orang Yahudi tiba-tiba saja muncul di depan mereka manusia, laki-laki gagah perkasa, dengan berbagai macam kesaktian, langsung dewasa dia tidak melalui bayi. Orang Yahudi akan beriman bahwa dia adalah Melech Elohim atau malaikat Elohim. Tidak akan pernah ada di dalam benak mereka mengatakan Tuhan kami sudah turun ke bumi jadi manusia. Apalagi bayi. Tapi kalau orang Roma Athena bang, yang seperti itu makanan mereka tuh. Pemuja, namanya pemuja dewa. Kalau pemuja dewa, ada kejadian-kejadian aneh seperti itu, jangankan manusianya, air pipisnya dijadikan jimat. Kenapa? Mereka tidak mengenal Tuhan. Coba Anda baca Yeremia 31 nomor 34. Jangan lagi ada di antara kamu saling mengajar satu sama yang lain tentang Tuhan, kebagaimanaan Tuhan, sebab baik besar maupun kecil mereka telah mengenal Aku. Maka Yesus bukan datang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Yesus datang memperkenalkan Tuhan itu kayak mana, apa yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan itu maunya apa terhadap kalian. Tuhan memesan kepada kalian melalui Aku. Maka Yesus datang bagi Bani Israel, datang selayaknya Musa, selayaknya Abraham, selayaknya Yakub, selayaknya kemudian Yismael. Tuhan datang melalui hamba-hambanya yang mulia ini, untuk supaya mereka menyatakan bagaimana Tuhan menginginkan apa yang harus berlaku terhadap mereka. Bukan Tuhan turun ke bumi. Itu ajaran dewa-dewa. Contoh,
Anda baca kisah para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, 12. Bagaimana Paulus kemudian ketika sampai di Romawi, mereka seketika melihat mujizat Paulus. Apa kata mereka? Halilintar, dewa Hermes telah turun ke bumi. Data selanjutnya, maka imam dewa Zeus datang mempersembahkan lembu-lembu kepada Paulus. Coba, kenapa bisa demikian? Karena mereka memang diajarkan untuk memuja dewa, memuja dewi. Ajaran itu yang Anda anut sampai mata Anda terbelalak. Hanya gara-gara Yesus jalan di air, wah dewa. Hanya gara-gara Yesus membangkitkan Lazarus, wah dewa. Padahal pencipta langit dan bumi tidak membangkitkan satu manusia. Seluruh manusia dibangkitkan oleh pencipta. Yesus hanya membangkitkan dengan izin Allah. Dia yang jadi Tuhan. Kan lucu jadinya kita. Jadi saudara, Anda harus paham dulu antara Tuhan Sang Khalik dengan makhluk ciptaan. Kita nggak boleh membatasi Tuhan. Ingat, manusia berada pada level ciptaan. Itu manusia. Yang terbatas ruang dan waktu, itu manusia. Di ufuk yang berbeda ada yang disebut Sang Khalik, pencipta. Yang tidak mungkin kemudian terikat oleh ruang dan waktu. Relativitas waktu tidak mengikat Sang Tuhan. Kapan dia turun derajat, berarti terbatas sendiri. Tuhan turun ke dunia, berarti Tuhan jadi terbatas. Apakah mungkin Tuhan jadi terbatas? Ya tidak mungkin, karena itulah Tuhan tidak jadi manusia. Tetapi kalau saudara memaksakan Yesus adalah Tuhan, itu berarti Anda memaksakan Tuhan terbatas. Kenapa? Lihat, Yesus sebagai bayi tidak bisa pakai popok sendiri, tidak bisa menyunat dirinya sendiri, tidak bisa mensuapi dirinya sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri. Begitu dewasa, tidak makan dia lapar, tidak minum dia haus, tidak tidur dia ngantuk, tidak berdoa dia was-was. Datang malaikat ketakutan, suruh muridnya berjaga-jaga. Ini sudah dewasa ini, sudah dewasa pun terbatas. Malah ketika dia menjadi nabi, menjadi Mesias, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah loh, katanya Tuhan, terbatas dia. Kenapa Anda melantik sesuatu yang terbatas ini menjadi Tuhan? Sementara Anda sadar Tuhan itu tidak terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, kenapa Anda melantik manusia terbatas ini jadi Tuhan? Kan lucu. Bukan saya yang membatasi Tuhan, ente yang membatasi Tuhan. Kenapa? Karena ada seenggok makhluk bernama Yesus dari suku Yehuda, Anda jadikan menjadi Tuhan, di mana Anda tahu bahwa dia terbatas, tapi Anda menolaknya. Anda menerimanya sebagai Tuhan? Berarti Anda membatasi Tuhan dong. Ingat, satu pesan Yesus dalam Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lah, bukankah kau Tuhan sendiri? Aku Tuhan. Ini di tempat Tuhan nih, di singgasana Tuhan. Aku Tuhan yang satu. Aku Tuhan yang satu ini mau turun jalan-jalan ke bumi melihat apa yang terjadi dengan hamba-hambaku di bawah. Mana tahu ada yang bertengkar gara-gara Indomie, ada yang ribut gara-gara konde, ada yang marah dengan tetangganya gara-gara batas tanah. Aku pingin tahu, maka aku turun menjadi manusia dulu. Sim salabim habrakadabra, ketepak ketepak ketepak. Tuhan turun ke bumi. Apa yang terjadi? Para penyembah matahari dan api berlarian. Oh, Tuhan kita datang. Halilintar. Terus Tuhan ini beranjak dewasa. Ketepak, 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 ketepak. Aku tidak dapat berbuat. Lebay kali kau.
Lupa lu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Apa sih lu? Bener, aku tak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Kamu jangan pikun dong. Kau kan Tuhan yang turun ke bumi. Ada-ada aja kau ini. Kau kan Tuhan yang Maha Kuasa kan? Bukan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dari mana? Dari tetangga. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Lah, tadi kamu sendiri berdiri sendiri. Maha Kuasa di atas tahtamu sendiri. Turun ke bumi jadi manusia, siapa yang suruh? Ya kamu sendiri kan? Bukan. Lalu siapa? Tak tahu. Ini gimana ceritanya? Sutradaranya panggil. Lu cerita filmmu jelek, buruk. Orang jadi gila kok buat nonton. Jadi ketika dia mengatakan aku datang ke bumi bukan atas kehendakku, bagi orang waras sudah tahu dia ini ciptaan Tuhan, makhluk Tuhan. Lawang dia, kalau dia Tuhan, dia akan mengatakan begini, wahai manusia, hai, aku datang ke bumi menjadi manusia lemah atas kehendakku sendiri. Itu baru Tuhan. Itu baru Tuhan dong. Dia datang ke bumi bukan atas kehendaknya. Lalu Tuhan itu ada berapa kehendak? Pada diri Tuhan itu ada berapa kehendak? Satu kehendak kan? Tidak mungkin dalam diri Tuhan itu ada dua kehendak. Kehendak yang pertama, aku mau menciptakan makhluk unik, imut, lucu, gokil, perlente, namanya bom-bom. Kehendak yang pertama berucap gitu. Kehendak yang kedua, tunggu dulu, ngapain kau bikin makhluk unik? Bikin aja yang matanya bola sebelah, sipit sebelah, lubang hidungnya menghadap ke atas. Kata kehendak yang pertama, enggak, ya udah perang. Akhirnya Tuhan dengan Tuhan berperang, ketepak. Hancurlah kemudian alam semesta karena Tuhannya berantem karena dua kehendak. Yesus mengatakan, aku menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak yang mendatangkan Yesus ke bumi. Lantas kemudian orang-orang pemikir lemah mengatakan, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan itu tidak bisa terbatas, maka Tuhan turun menjadi bumi, menjadi manusia di bumi. Oh gitu, jadi Tuhan bisa jadi setan? Oh nggak bisa, lah kamu batasin berarti. Tuhan bisa menjadi B2? Oh nggak bisa mang. Oh kau batasi berarti. Katanya Tuhan tidak bisa terbatas dengan cara dia bisa jadi apa saja. Lah sekarang giliran Tuhan jadi setan kau nggak mau, kau batasin. Itu konsep sinkretisme. Hellenes Mesto, penyembah dewa-dewi yang turun ke bumi. Kalau kami ajaran tauhid, Yesus itu level tertingginya hanya rasul, utusan pencipta langit dan bumi. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau Bapa yang di langit satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai, mengenal kamu sebagai apa? Jawab cepat. Sebagai apa? Sebagai apa? Hei, ngomong sebagai apa? Sebagai jawab sebagai apa? Bang Suma izin saya masuk tidak? Sebagai apa? Kamu dikenal supaya kami memperoleh hidup kekal ini. Kamu dikenal sebagai apa? Utusan. Utusan. Iya. Tapi ada perbedaannya bang. Gini, ada perbedaannya. Ada Coba lagi saya baca. perbedaan. Satu pakai konde, satu pakai slop. Ya lanjut. Silakan. Ya, dengan saya aja dulu ya. Ya. Saya mau menanggapi ada dua bantahan yang dibuat oleh Zuma terhadap keimanan Kristen. Pertama, bagaimana orang Yahudi yang dahulunya sudah percaya dengan Helenisme, dengan dewa-dewa, ya kan? Tadi kan bahasanya seperti itu ya. Memang udah jelas bahwa kepercayaan orang Yahudi terhadap Allah yang Esa Tunggal yang dipahami oleh Bang Suma sampai hari ini, itulah yang membuat orang Yahudi marah dengan keberadaan Yesus, tidak menerima. Ya kan, karena mereka memang masih mempercayai yang namanya kepercayaan historik mereka.
Mereka tidak mau terima kalau Allah bisa menjadi manusia. Mereka masih hubung-hubungkan itu dengan Zeus dan Hermes kan yang menyamar jadi manusia. Tetapi persoalannya di sini kesalahan mereka adalah mereka itu tidak memahami tentang inkarnasi daripada Allah menjadi manusia. Mereka meremehkan tentang bagaimana Allah justru bisa menjadi manusia untuk menembus tubuh dan dunia ini secara materi. Ini yang tidak bisa dipahami. Artinya dalam hal ini dewa-dewa yang turun di tengah-tengah dalam rupa manusia ini yang selalu menjadi pemahaman sehingga mereka tidak bisa menerima kepercayaan kekafiran mereka. Allah menjadi manusia memang betul. Ini mereka menolak. Kesimpulannya bahwa ketidakpercayaan mereka terhadap Yesus itu karena ketidakmampuan mereka untuk memahami bahwa Allah itu bisa datang kepada dunia. Benar bahwa secara monoteistik orang Yahudi memang sudah radikal sampai hari ini, tetapi karena itu mereka masih tetap percaya mitologi yang kafir itu, dewa-dewa yang, tapi kesalahan mereka adalah mereka meremehkan kasih Allah. Sementara Allah justru menjadi manusia untuk menembus tubuh dunia ini secara materi. Itu yang mereka tidak bisa pahami. Kalau dalam 1 Korintus 1 ayat 23, kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, satu batu sandungan. Benar-benar orang Yahudi itu menjadi batu sandungan. Untuk orang-orang yang bukan Yahudi, seperti kita, mereka memang batu sandungan. Dan salib merupakan kebodohan. Ini yang perlu yang tidak dipahami oleh Bang Zuma. Kesalahan mereka bahwa Taurat sebagai satu-satunya aturan hukum. Ini juga bagi kita tidak bisa berlaku sampai hari ini. Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia karena tidak ada manusia yang dapat melakukannya. Karena itulah Yesus itu sangat tidak diterima. Mereka masih tetap mempercayai dewa-dewa. Oke, kedua, apakah Allah menjadi manusia kemudian Allah itu menjadi terbatas? Ini satu pemahaman yang kacau juga, yang cacat. Bukan berarti Yesus menjadi manusia terus dia menjadi terbatas. Dia memang terbatas, tapi keilahiannya tetap tidak terbatas. Ini yang tidak dipahami oleh Bang Zuma. Konsep kenosis atau mengosongkan diri, ia memilih untuk menggunakan hak-hak ilahinya tidak dilakukan dengan bebas. Dia membatasi dirinya. Bukan karena memang dia terbatas secara manusia, tetapi memang dia mengkosongkan dirinya. Saya mau mengatakan bahwa Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Apa salahnya di sini kalau Allah menjadi rupa, menjadi manusia dan mengosongkan diri? Ia membatasi akses Allah itu sebagai ilahi terhadap kekuatan ini untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Sama seperti kita manusia. Dia adalah contoh, dia adalah prototipe kita sebagai manusia. Sebagai Allah, ya, dia memang ada di mana-mana, hadir, dia tidak terbatas. Tetapi Yesus menjadi manusia, ia membatasi dirinya betul secara fisik. Dia ada di Yerusalem, tidak ada di Galilea, jelas. Tetapi bukan berarti dia terbatas, dia dalam secara fisik. Sementara dia itu dia maha tahu, dia mau merasakan apa yang dia mewakili manusia loh. Dia mewakili manusia, Allah tetap tinggal di dalam keterbatasannya. Kalau diulang-ulang terus ya ngomongnya ya. Diulang, saya percuma untuk bosan. Soalnya narasi agak mengikat narasinya. Oke. Lanjut. Saudara, begini, saya sangat paham ya, karena Anda adalah seorang Kristen. Begini aja deh, Yesus itu kan pernah tuh turun ke bumi. Yesus kan pernah ngajar. Jadi kita nggak usah sok tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa Yesus menurut Yesus itu aja deh.
Bukan menurut Anda, menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Itu udah cukup. Silakan. Menurut Yesus, siapakah itu Yesus? Ya. Nah, berarti kita harus buka ayat dong, Kiri. Ya, tadi Anda hebat kali. Anda hebat kali tadi bernarasi Yesus ini mana hebat sampai mulut Anda berapi-api loh tadi, berasap pun. Iya, Ini karena menjelaskan kamu itu tentang cacat Tuhan. pikiran, Anda hebat. Masalahnya Anda kamu menjual berpikir Yesus dengan kamu harga yang itu tak ada merupakan nilainya. istilah Giliran saya Hermes. tanya, siapa Yesus menurut Yesus? Hah? Saya katakan saya mau Kita buka ayat, kalau kita gitu. kita cari dalil dulu. Jadi dasar Anda ngomong tadi tentang Yesus itu apa? Iya, Yesus adalah kata Yesus Iya, berkata, dasar Anda ngomong tadi itu apa? Dasar Anda ngomong kayak gitu. Tentu dia adalah Tuhan, ya. Orang Yahudi itu tidak mengerti kalau Tuhan itu begini. Dasar Anda ngomong kayak gitu apa? ya tentu dia adalah Tuhan. Kamu Nah, sekarang kamu saya nggak tanya, percaya menurut itu, Yesus kan? dia siapa? Dia sebagai Tuhan juga dia. adalah Menurut satu bagian Yesus daripada dirinya Allah. siapa menurut Karena itu Yesus? saya baca ayat dong. Saya Karena langsung yang pakai tahu contoh siapa kayak Yesus kamu. itu adalah Yesus itu sendiri. Tolong Yohanes tunjukkan 5 kepada saya. ayat 8 ayat 58 saya pakai dalil dong. supaya saya nggak dibilang songor. Oke. Kita cari, kita buka Yohanes 8 nomor 28 enggak? Mau enggak ke nomor 28 dulu? 58 ayat 28-nya 58. bisa enggak saya bacakan dulu? Yohanes 5 ayat 58. Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Dia. Nomor 28-nya boleh enggak saya baca dulu? Silakan. Oke, baik. Dengarkan baik-baik. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal. Aku berbicara tentang hal-hal. Hal-hal yang aku bicarakan, aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Oke, catat ini dulu. Aku tidak berkata tentang hal-hal, melainkan sesuatu yang aku bicarakan adalah sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Betul? Ya betul. Oke, Ya, mari kita masuk ke dalam data nomor 58. Dengarkan. Biar saya yang baca agar lebih sahdu lagi, karena suaraku kayak suara gomblo kalau pagi. Dengar. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yang ngajarin Yesus bicara seperti ini siapa? Aku berkata kepadamu, dia kan adalah Allah sendiri. Kenapa kamu harus... Ku baca lagi nomor 28-nya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu ajaran Tuhan kepada siapa? Yesus. Yesus berbicara tentang hal itu karena ajaran Tuhan atau karena dari dirinya sendiri? Yang semua apa yang diucapkan yang itu adalah dari Allah sendiri, dari diri Allah sendiri. Kenapa? Masalahnya kenapa kamu itu profesor? Kalau dia berbicara kepada dirinya sebagai Allah, kenapa kamu protes? Kamu ketawa-ketawa. Dengarkan saya. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan Bapa kepadaku. Kalau Yesus berkata begini, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Ini yang Tuhan siapa? Bapa atau Yesus? Gak ada masalah dia mau bicara apa saja. Itu kan Pertanyaan saya gak ada tadi, masalah. Itu kamu pertanyaanmu yang cacat. Saudara, Kenapa pertanyaan kamu saya kalau tadi, tidak percaya kita beriman dia sebagai Allah, kenapa kamu harus bertanya? siapa Yesus menurut Yesus? Bukan menurut ente. Menurut Yesus,
semua perkataan Yesus itu adalah perkataan sebagaimana diajarkan Tuhannya kepada dirinya. Itu menurut Yesus. Tapi menurut Anda, Yesus itu Tuhan. Menurut Anda, saya nggak percaya. Saya lebih percaya Yesus. Itulah namanya perbedaan antara orang berakal dengan orang yang pura-pura berakal. Andai saja Yesus turun ke bumi tahun ini juga, datang ke Makassar di gunung yang paling tinggi di Sulawesi Selatan, naik dia di atas itu, pakai sound system yang paling besar, punyanya Soneta. Tes, 1, 2, tes. Hai seluruh manusia, dengarkan baik-baik. Aku Yesus, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, karena akulah Tuhan satu-satunya. Orang waras tidak akan mungkin menyembah Yesus. Kenapa? Yesus sedang membicarakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan. Akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Maksudnya Yesus sedang membicarakan firman yang sedang diperintahkan untuk dia ucapkan kepada kaumnya manusia. Tolong sedikit saja gunakan akal sehat dong. Saya kan bertanya, siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku, bos. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku, bos. Jadi ketika aku berbicara tentang hal-hal apapun itu, aku berbicara sebagaimana apa yang diajarkan oleh Tuhanku kepadaku untuk aku sampaikan. Tolonglah saudaraku, gunakan akal sehat apa, Mbak, supaya edukasi itu bermanfaat, gitu loh. Yesus mau berbicara itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sama seperti Nabi Musa, Innani anallah. Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Apakah kemudian kaumnya Nabi Musa mengatakan, wah Musa Tuhanku yang ganteng? Enggak. Dia mendengarkan Musa. Ada yang geleng kepala, ada yang manggut-manggut. Mereka sedang mendengarkan Musa sedang membacakan firman Tuhan Elohim. Bukan yang Musa Tuhan. Bukan. Tetapi yang Tuhan yang memerintahkan kemudian dia berkata. Nah sama seperti Yesus. Jadi apa yang terlontar dari mulut Yesus itu bukan ucapan dia. Yohanes 12:49 nomor 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Nah, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Bapa itu adalah hidup yang kekal. Jadi Yesus itu berbicara bukan dari dirinya. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jangan pula Yesus yang kau tuhankan, Ayo. Ya, saya kira begitu. Teman-teman sekalian, Bang Baal, Dinda Dito, yang lain. Silakan diambil alih dulu. Saya sarapan dulu, silakan. Masya Allah, Allahu Akbar. Teman-teman di bawah di tap-tap layar ya, di tap-tap layarnya ya. Jangan lupa di follow-follow akun-akun di atas, akunnya Bunda Mila teman-temannya, di follow-follow akun Bunda Mila ya. Ya, assalamualaikum Kang Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Assalamualaikum Gurunda dan semuanya para sahabat. Kalau udah dengar. Oke, sebelum turun, sebelum makan Bang Juma. Iya. Monitor. Sebelum Kang Dito izin, nanti dilanjut Kang Dito, saya kan banyak pekerjaan, kan saya orang penting ya, jadi saya nggak bisa diskusi, saya nyimak, kan ada Gurunda aja di sini. Sebelum istirahat makan Bang Juma, pesan saya tolong dipertimbangkan Bang Juma, kalau ada yang mualaf ini dicek dulu KTP-nya. Kalau Kristen jangan dulu mualaf, kan punah, kasihan kan minoritas ini mau punah. Dipilah-pilah dulu yang Kristen, sabar dulu ya tahun depan gitu. Jangan langsung
Bang Juma naik mau alap, Bang Juma naik mau alap. Tolong itu saran saya Bang Juma. Dan Komal jadi sepi nggak ada hiburan katanya. Bang Juma gitu aja dari saya. Silakan Bang Dito. Mohon pertimbangan ininya Bang Juma. Terima kasih. Siap Komandan. Silakan diambil alih sejenak. Saya ini dulu sebentar. Silakan. Ya, boleh. Bang Jiwa, saya izin masuk ya Bang Jiwa. Ya, silakan. Ditanggapin dulu, silakan. Iya, terkait Yesus ini utusan. Ini izin saya baca satu ayat di sini Bang ya. Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari surga. Dimulai dengan sebab aku telah turun dari surga. Ini sudah jelas berbeda dengan utusan yang lain. Yang lain kan sama-sama kita tahu bahwa dari bumi. Sedangkan Yesus ini utusan dari surga. Itu yang membedakan. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Artinya bahwa Yesus yang membangkitkan orang pada akhir zaman. Yang mana yang membangkitkan orang di akhir zaman itu Tuhan. Otoritasnya ilahi, otoritasnya berkuasa begitu Bang. Jadi kalau dibilang Yesus utusan, iya utusan dari surga. Tapi lawan apa teman dialog ini? Kan itu. Kita lagi sarapan. Iya, apapun yang dikatakan Bro Martin Chris, jelas-jelas di situ dikatakan aku utusan yang diutus. betul Bang. Tapi tidak boleh disamakan dengan utusan yang lain. Bagaimana? Tapi tidak boleh disamakan dengan utusan yang lain. Kan jelas berbeda di sini. Dia Utusan ya utusan. Gimana sih? Coba apa bedanya utusan Saya dengan pun utusan mengakui yang dia utusan. Saya pun mengakui dia utusan, tapi utusan dari surga. Beda dengan yang lain. Di akhir zaman pun dia ya sama Bro Martin. Yang namanya utusan ya tetap saja dia utusan, bukan yang mengutus. malaikat juga utusan, tapi beda dengan manusia yang utusan kan. Kenapa Beda. kau samakan dengan malaikat? Iya kan utusan juga. Ya, coba kita dengarkan dulu Dinda Martin, kita dengarkan dulu kan itu. Ya, silakan kan. Iya, jadi substansi kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa dia adalah utusan, sudah pasti ada yang mengutus. Kalau dia diutus, sudah dikatakan pengajarannya dari yang mengutusnya, maka ajaran yang dia sampaikan adalah dari yang mengutusnya. Ya kenapa dibolak-balik, diputar-putar? Kejungkir kita berpikir jadinya. Setelah memahami bahwa dia adalah utusan, bahkan dia mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, dia mengikrarkan dirinya dan murid-murid juga pastinya mengikutinya. Aku yang diutus, aku Yesus Kristus yang diutus. Mengenai hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus yang diutus. Jadi dia adalah utusan Allah, utusan Tuhan yang satu-satunya. Kalau manusia berpikir Tuhan itu banyak, maka yang satu-satunya menurut Yesus adalah Bapaknya. Yang dia sebut Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami, jelas-jelas itu ajarannya. Doa Bapa kami adalah mengajarkan kita berdoa kepada Bapaknya Yesus. Kenapa kau malah Tuhankan Yesusnya? Ya ini, mengenai utusan saja kalian masih bingung. Sudah dapat kesimpulan Yesus utusan, baik dari surga, dari mana. Yang jelas dia diutus. Dari yang mengutusnya adalah satu-satunya Tuhan yang benar menurut Yesus. Lalu kenapa dipelintir lagi? Dia utusan yang berbeda dengan utusan yang lain. Nggak kena.